karena sebenarnya cerita itu tidak benar. Begitu ya? Hari ini kita mendapatkan bukti yang luar biasa melalui Kang Dedi. Keluarga dari Dede menghubungi Kang Dedi. Kita kedatangan di sini yaitu Dede. Kalau tidak ada Dede ini, tidak akan ada cerita pembunuhan Vina, almarhum Vina dan Eki. Tapi karena mereka inilah dulunya yang memberikan keterangan palsu, bersaksi palsu, maka akhirnya 7 terpidana itu dihukum. 8 ya. Mereka inilah yang bercerita seakan-akan ada pelemparan batu, seakan-akan ada kejar mengejar, karena ada bambu, pelemparan batu, yang mengesankan bahwa ada akhirnya peristiwa pembunuhan terhadap almarhum Vina dan Eki karena kesaksian palsu mereka. Tapi berdasarkan keterangan yang diberikan kepada kami dan dia nanti bisa kita tinggal cerita bahwa dia ternyata melakukan perbuatan itu karena terjebak sama Aib, di mana Aib mengajak dia ke kantor polisi yang tadinya dia tidak tahu tujuannya apa. Sesampai di kantor polisi, ternyata dia disuruh memberikan keterangan palsu. Dia diarahkan oleh Aib bersama-sama Rudiana. Nanti kita dengar keterangan sendiri untuk menceritakan suatu peristiwa yang dia sendiri tidak tahu dan tidak pernah ada. Kepadanya diberitahukan nama-nama daripada 7 terpidana ini, yang pada mulanya dia yang sebenarnya dia tidak tahu siapa ini 7 terpidana ini, karena dia juga tidak kenal dengan orang itu. Akhirnya diberi cerita tentang cerita-cerita yang sudah dikemas, diarahkan oleh Aib dan juga oleh Rudiana menurut keterangan dia. Nah, karena itu sebelum kami sampai kepada kesimpulan dan tanggapan nanti, agar tidak ini salah, kami mau tanya dulu kepada Dede hadapan para rekan wartawan. Betul Dede? Bagaimana ceritanya? Bisa saudara cerita? Bagaimana ceritanya Dede sampai bisa bercerita tentang adanya pelemparan para batu? Saya tanya dulu biar berurut ya. Kamu kerja di mana Dede? Di mobil Pak. Pada waktu itu ya? Ini pada waktu 2016 ya? Di mobil ya. Udah berapa lama kerja di sana? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Pada tanggal 27 Agustus 2016, kamu berada di mana? Posisi tidak masuk kerja Pak. Tidak masuk kerja? Tidak. Karena apa? 27 Agustus saya masuk kerja Pak. 27 Agustus masuk kerja. Kemudian tanggal 28 Agustus? 28 Agustus saya masih masuk Pak. Masuk. 29? Masuk Pak. Masuk ya. Kemudian saya mau tanya, kamu kenal nggak 7 terpidana itu? Tidak kenal sama sekali Pak. Ya? Pun saya tidak kenal, nama tidak kenal. Muka tidak kenal, nama kenal. tidak kenal. Sama sekali tidak kenal Sama sekali tidak. Ya. Kapan kamu bertemu dengan Aib? Ya pada saat itu Pak, kerja di kerjaan saya mengenal Aib di kerjaan. Oh, Aib itu juga bekerja di sama kamu. Di situ. Nah, coba ceritakan bagaimana ceritanya Aib mengajak kamu ke kantor polisi. Awal mulanya malam Pak, Aib menelpon saya dan mengajak saya ke Polres. Tanggal 2 September. Tanggal 2 September. Malam hari. Sekitar jam 7-an. Saya alasan lah, saya mikirnya kan Aib orang rantauan Pak.
karena nggak tahu daerah situ saya antar ke Polres. Nah setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin kalau kata saya, dia bilang gitu. Nah terus Pak Rudiana datang kan, saya tanya Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain, buat keterangan apa, saksi anak saya meninggal. Nah disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau warung kan bener Pak, warung hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP, sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya ditelepon, saya ditelepon dengan ayah Pak. Ditelepon oleh ayah. Ayah. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuan itu apa? Belum tahu Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak. Di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh saya nggak pernah nanya Pak. Cuma Nggak nanya. nggak nanya Pak. Oh, Saya dia antar aja. Oh, Saya kalau antar saya ke kantor polisi gitu. Iya. Oke, setelah saya antar kantor polisi, Ya, apa yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi. Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata ayah. Iya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju Preman sih Pak. Baju biasa. tertulis apa? Dikenalkan sama ayah siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama ayah. Ini Pak Rudiana. Nah, dikasih tahu ini Pak Kasih tahu Rudiana, sama ayah. ini Pak Rudiana. apa lagi? Dikasih Bapaknya Eki. ayah. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu dia Oh, polisi. ini polisi. Gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu. Diberitahu intel narkoba itu. Oh, itu narkoba katanya. Diberitahu gitu ya. Diberitahu. Nah, atas apa kata ayah kepada kamu? Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ. Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya meninggal. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Kata Aep. Rudiana, dia bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi Pak. Setelah pengajaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat peran masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep kasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama. Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Nah, Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelaku. oh dikasih tahu. Dikasih tahu. Masih ingat nggak nama-nama itu? Nggak ingat Pak saya Pak. Oh, tapi Nggak mengingat soalnya kan nggak kenal Pak. Oh. Tahu nama pun pas saat di situ kan dikasih tahu Pak. Oh, tapi di situ lah diberitahu, katakan gini aja katanya. Iya. Nah, sekarang setelah diarahkan oleh Aep dan Rudiana, lantas siapa yang melakukan buat BAP-nya? Mereka Rudiana juga? Bukan Pak. Oh, bukan. Bukan. Siapa? Ya penyidik di situ Pak. Oh, penyidik. Penyidik di situ. Jadi kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana dulu, setelah itu baru di BAP oleh penyidik yang lain. Iya. Oh. Jadi penyidik yang lain ini nggak pernah mengarahkan kamu lagi loh? Nggak pernah Pak. Yang mengarahkan justru di si Iya. Rudiana dan Iya. lainnya gitu. Sebelum masuk itu Pak. Ya karena memang selalu terjadi begitu kan, yang mukuli dengan yang menyidik kan selalu beda. Supaya yang menyidik, kalau upaya menyidik ditanya pernah kamu dipukuli penyidik, pasti nggak pernah mukuli, tapi dipukuli dulu sebelum jadi luar. Kira-kira begitu cerita-cerita film yang kita nonton lah gitu ya. Ya, kan kira-kira begitu ya. Nah ini sekarang diarahkan oleh ini
Jadi penyidiknya tidak pernah mengarahkan, tapi sudah diarahkan oleh Rudiana dan AF. Begitu ya. Nah, kemudian setelah itu terjadi di BAP, seperti biasa Pak, ditanya aja ya, ditanya. Kamu ceritakan seperti yang diarahkan itu. Seperti yang diarahkan sebelum masuk. Ya. Saya mau tanya, kenapa kau mau itu? Sebenarnya hati saya mas sebenarnya nggak mau Pak. Kan saya juga sudah bilang Pak, saya tidak tahu kejadian itu sama sekali dengan AF dengan Pak Rudiana. Nah pada saat itu kan saya rakyat kecil Pak, saya nggak ngerti hukum, sekolah pun saya hanya SMP. Ya saya merasa takut Pak, sudah di dalam, saya bisa apa di situ Pak? Ya tapi kan pokoknya kan kamu kan nggak merasa berbuat, kenapa nggak nolak aja? Apa kamu diiming-iming? Tidak ada sama sekali Pak, diiming-iming. Enggak. Tidak ada sama sekali. Tapi kok kan orang bertanya, kok semudah itu kamu langsung diajak, ini langsung kamu mau gitu, kenapa? Apa maunya pun kan karena tidak tahu bahwa mau ke situ kan diberi buat kesaksian anaknya Pak Rudiana Pak. Mungkin kalau saya tahu, ayah ngasih tahu sebelum masuk Polres, saya nggak mau Pak. Ya tapi setelah di dalam Polres, terus kenapa jadi kamu mau? Karena takut Pak. Takut sama siapa? Ya takut karena sudah di dalam Polres itu Pak. Loh kenapa? Kalau di dalam Polres kenapa rupanya? Ya karena saya nggak ngerti hukum. Loh iya, kalau Polres apa? Ada kamu dipukul nggak? Enggak sih Pak. Apa karena Pak Rudiana polisi gitu? Nah iya, bisa jadi Pak. Banyak bisa jadi, yang benarnya gimana? Ya emang karena polisi Pak, saya takut. Jadi berarti kamu merasa takut, Iya, rasa takut. karena sudah berada di kantor polisi, Iya, karena kamu diminta oleh Pak Rudiana yang polisi, Iya. kamu ikutin aja. iya. Nah waktu itu kamu tahu nggak akibatnya itu waktu itu ya? Saya tahu Pak akibatnya. Pasti tahu saya. Ya setelah di BAP pun kan saya ngomong ke Aib Pak. Nah, Saya bilang ke Aib, kenapa mau buat kesaksian seperti ini kata saya? hmm. Kan bakal berat ke depannya. Udah katanya, saya kesal sama terpidana itu Pak. Kata Ayah, Iya. kenapa? Karena dia pernah dipukuli Pak. Oh, si Ayah cerita bahwa dia pernah dipukuli oleh Warga sekitar di situ Pak. Oh, Ayah merasa apa? Dipukuli dengan Oleh warga situ, bukan oleh terpidana. Iya, ada terpidananya. Ada terpidananya. Jadi merasa kesal dia, Merasa kesal sehingga dia. diarahkan gitu. Ya dendam. Ya,